Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada hari pertama pekan itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus, dan ia melihat bahwa batu penutupnya telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Lalu berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Kemudian tibalah juga Simon Petrus menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi terlipat tersendiri di tempat yang lain. Sesudah itu, masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu. Ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak sekalian yang terkasih dalam Kristus Yesus yang telah bangkit. Sekali lagi, selamat Pesta Paskah untuk kita semua. Sekali lagi, kurang semangat ya. Selamat Pesta Paskah. Selamat Paskah. Mesti begitu, sebagai tanda sukacita akan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Ibu bapak umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang telah bangkit. Bagi seorang yang terlalu mencintai kekasihnya, mungkin ada yang sementara jatuh cinta saat ini ya. Saya juga tidak tahu siapa mereka. Mungkin ada pengalaman kehilangan, entah karena putus misalnya untuk kaum remaja dan juga yang masih muda, ataupun juga karena kehilangan seperti yang dialami oleh para murid, kehilangan seorang yang selalu memberi semangat, kehilangan seorang yang selalu memberi teladan,
yang selalu mengajarkan kebaikan, yang selalu melakukan mujizat, penyembuhan. Seorang tuli akhirnya bisa mendengar, seorang bisu akhirnya bisa berbicara. Pengalaman kehilangan ini membuat mereka merasakan bahwa kepahitan penderitaan itu turut dialami. Ibu bapa umat beriman yang terkasih dalam Kristus Yesus, disinilah kita bisa mengerti kenapa para murid Petrus dan kawan-kawannya, juga para wanita, tidak memilih untuk menampilkan diri di depan publik pasca penyaliban Yesus. Mereka memilih berdiam di dalam rumah karena mereka merasakan perkabungan itu sendiri. Kehilangan sosok yang selalu menemani perjalanan hidup mereka. Oleh karena itu, sesungguhnya apa yang dilakukan oleh Maria Magdalena, sebagaimana yang kita dengar dalam bacaan Injil sore ini, dan juga yang mungkin kita dengar pada malam Vigili Paskah, mereka datang membawa rempah-rempah. Karena itu adalah tradisi orang Yahudi. Satu hari setelah mayat itu dikubur, para wanita memiliki kewajiban untuk meminyaki jenazah. Ini adalah bentuk penghormatan yang dibuat oleh para murid kepada sang guru, kepada kekasihnya. Bagi mereka, mereka tidak punya kuasa untuk membangkitkan Yesus. Tetapi karena mereka sungguh mencintai Yesus, maka mereka hendak meminyaki jenazah Yesus, dan itu adalah bentuk penghormatan mereka. Tetapi sesungguhnya disinilah kisah kebangkitan itu mulai terjadi. Tatkala mereka sampai di kubur dan menyaksikan batu kubur itu tergulung terbuka, dan para murid dan juga Maria Magdalena dan kawan-kawan tidak melihat jenazah Yesus, sesungguhnya apa yang telah disampaikan Yesus selama ia hidup tentang kebangkitan itu terwujud. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita coba renungkan bukan tentang peristiwa ini, tetapi mari kita renungkan tentang sosok wanita-wanita yang menyaksikan kebangkitan Kristus itu sendiri. Wanita-wanita yang diceritakan dalam peristiwa kebangkitan adalah sosok yang dahulunya disingkirkan dari masyarakat. Sebagai contoh, Maria Magdalena. Pada minggu Prapaskah yang keempat atau yang ketiga, kita mendengarkan firman Tuhan tentang kisah seorang perempuan yang berzina, yang ingin dihukum dengan dirajam. Dan siapakah sosok itu? Maria Magdalena itu sendiri. Tetapi pada akhirnya tidak dihukum karena Yesus yang membela dia, karena Yesus yang menyelamatkan dia. Dalam Injil tadi malam kita mendengar Yohana, ibu dari Yakobus. Dia adalah seorang yang menghendaki agar kedua anaknya itu boleh duduk di sisi kanan Allah. Ada semacam kemauan dalam diri agar anak-anaknya ini bisa duduk di sisi kanan Allah. Tetapi Yesus menegurnya, saya tidak punya hak untuk menentukan siapa yang duduk di sisi kanan atau kiri Allah. Tetapi percayalah, setiap orang yang melakukan kehendak Bapa, maka ia akan layak di hadapan Bapa itu sendiri. Apa yang ingin kita renungkan melalui sosok-sosok wanita ini? Yesus mewujudkan kebangkitannya, menunjukkan kebangkitannya bukan kepada ke-11 murid minus Yudas Iskariot, bukan pula kepada imam agung, bukan pula kepada para ahli Taurat, tetapi orang-orang yang tersingkirkan, orang-orang yang berdosa.
Mereka adalah saksi pertama kebangkitan Kristus itu sendiri. Dan dari mereka lah para murid tahu bahwa Yesus itu telah bangkit. Sang guru tidak ada di kubur. Demikian kata wanita-wanita itu. Apa yang ingin kita renungkan melalui pengalaman dari para wanita ini? Bapak, Ibu, saudara-saudari, Tuhan melihat kita bukan dari kesalehan. Tuhan melihat kita bukan dari kekudusan kita. Karena kita rajin misa, kita selalu berlutut kalau merayakan Ekaristi, selalu berdoa. Tetapi Tuhan melihat kita karena kita adalah ciptaan yang sangat istimewa. Demikianlah pesan bacaan pertama yang kita dengar pada malam tadi, kemarin. Tuhan melihat kita sebagai ciptaan yang sungguh amat baik. Kolose, dari surat Paulus kepada jemaat di Kolose menulis bahwa karena kita adalah pilihan Allah sebagai umat kesayangannya, maka oleh kasih-Nya kita disucikan, kita dikuduskan. Karena itu pantaslah kita semua berbahagia pada momen ini, bahwa Tuhan mencintai kita, Tuhan mengasihi kita, sekalipun banyak dosa yang ada dalam diri kita. Berkat iman kita kepada Tuhan, maka cahaya kebangkitan ini akan menerangi perjalanan hidup kita selanjutnya. Kita tentu mengalami dinamika pahitnya hidup, suka dan duka, senang dan tidak senangnya dalam hidup. Tetapi kalau kita memiliki kepercayaan sebagaimana yang ditunjukkan oleh wanita-wanita ini, maka kita juga akan diberi sukacita oleh Tuhan itu sendiri. Karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari, kalau kita juga diselamatkan oleh Tuhan, mari kita mewartakan keselamatan yang sama kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Demikianlah yang ingin disampaikan oleh penulis Kisah Para Rasul yang kita dengar dalam bacaan pertama hari ini. Bahwa setelah kita mendapatkan kebahagiaan, kebangkitan, jangan biarkan sukacita itu dinikmati sendiri. Saya teringat akan keponakan saya. Waktu itu saya berlibur, tiba-tiba dia lari, lalu saya terkejut, kok dia lari di jalan besar. Tetapi kalau saya saksikan, dia berlari itu dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita. Sampai di rumah dia katakan, Om Romo, saya juara 1. Saya sangat senang, saya juara 1 dan saya dapat hadiah 15.000. Ketika orang mendapatkan kebahagiaan, tentu dia akan mewartakan kebahagiaan itu kepada orang lain. Dan itu ditunjukkan oleh anak-anak kita. Maka jika kebahagiaan itu kita alami saat ini, jangan biarkan itu dinikmati sendiri. Tetapi mari kita membagikan juga kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Pertanyaannya, siapakah mereka? Orang-orang yang saat ini tengah berada dalam penderitaan. Inilah warta sabda Tuhan yang kita bisa renungkan, yang bisa kita petik dalam momen perayaan Paskah hari ini. Semoga kebangkitan Tuhan senantiasa membangkitkan semangat kita untuk turut serta mewartakan keselamatan itu kepada banyak orang. Tuhan memberkati kita semua.